Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pertemuan beberapa minggu yang lalu mengenai adabul muasyarah, adab dalam pergaulan sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan ada adab-adab yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bergaul kita sehari-hari, ada yang namanya yaitu adalah sabhu anid zalali, yaitu memaafkan anid zalali daripada kesalahan. Jadi kalau orang tetangga kita, siapapun yang pernah kenal kita atau kita juga sama kenal dia dan saling kenal, sesama kerabat, sesama tetangga dalam bergaul, maka ketika ada orang yang berbuat salah, maka kita harus memaafkan orang tersebut. Walaupun agak susah, ya, walaupun agak susah memaafkan, apalagi kalau yang salahnya itu sampai nusuk hati kita banget. Itu rasanya sulit buat dimaafin. Kadang-kadang yang tadinya kita akrab karena hal-hal sepele akhirnya pada sakit hati, atau ada yang merasa tersakiti akhirnya jadi kagak nanya. Yang tadinya bestie, bukan main makan bareng-bareng, ya kan, ngerujak sama-sama, minum bareng-bareng, udah kayak ade sama abang atau ade sama empok. Tiba-tiba ada masalah jadi pada pisah tuh. Ketika ada masalah jadi pada minggir, nanya juga kagak. Mau pas-pasan di jalan akhirnya pada mingsar, nyari jalan lain. Udah mau ke papagan, tanggung, dia balik lagi, yang satu balik lagi, yang satu balik lagi. Tuh sama-sama menghindar. Gara-gara apa? Gara-gara gak mau saling memaafkan. Gua bisa maafin lu, jailah. Tapi tetap kaca itu kalau udah pecah sulit untuk disambung kembali. Walaupun disambung, tapi retakan kaca itu tetap akan ada sampai kapanpun. Begitu katanya. Gua maafin lu, tapi luka di hati gua gak bisa hilang. Asik ya. Dimaafin sih dimaafin, tapi ada tapinya tuh. Kalau bisa jangan begitu kita. Sesalah apapun itu orang, sebesar apapun kesalahan orang itu, maka kita harus bisa memaafkannya. Allah aja maha memaafkan. Ya, Allah aja maha pengampun. Allah aja maha pemaaf. Masa kita yang makhluknya, yang hambanya, yang hanya ciptaannya tidak bisa memaafkan daripada kesalahan orang lain. Allah bisa memaafkan seluruh hambanya yang berbuat dosa, bahkan dosanya hampir tidak terbatas. Dosanya hampir terlewat batas, tapi dengan maha ampunnya Allah, dengan maha pemaafnya Allah tak maafin tuh dosa-dosa orang tersebut. Kan kita banyak dosa, betul nggak? Coba kalau dihitung dosa kita udah berlewat kan? Ya, kalau kata buntut dosa kita udah diceritain kan buntut kita ya. Emang apa ya? Emang dikit dosa mulu, dikit-dikit dosa buntut nambah, dikit-dikit dosa buntut nambah. Akhirnya terus begitu. Nah, tapi ternyata luar biasa, Allah maafin dosa kita. Allah maafin semuanya. Bahkan Nabi Adam sampai ini dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Adam ketika berbuat salah, walaupun memang sudah sekian dari Allah semuanya ini mah. Nabi Adam ketika berbuat salah, udah enak di surga, Allah turunkan ke muka bumi, turun ke planet bumi. Nabi Adam turun ke bumi, udah enak di surga. Makan, tinggal makan. Pengen sebelah, tinggal ngomong doang. Ada apa zaman Nabi Adam sebelah ya? Kalau Siti Hawa ya suamiku saya pengen sebelah, ada ya. Soalnya ada sebelah kali ya. Nanti ada sebelah sana tenang. Nanti surga kita pengen sebelah ada. Oh ada, tenang. Semua makanan juga ada. Ada dagang mama. Ada mak. Mama Keti kayak jualan nasi tuh lagi sama dia ya. Tinggal pengen doang udah ada pokoknya. Soalnya kita tinggal nikmatin doang udah mak. Ya, gak usah jual sayuran lagi di sana mah. Pokoknya tinggal makan sama mama. Pengen sebelah udah ada. Pengen ayam geprek udah ada. Pengen bakso Bang Rian yang kagak perlu dicari lagi udah ada pokoknya langsung. Udah ada semua yang bisa mama.
Nabi Adam udah begitu enak, begitu nikmat, cuma karena satu kesalahan. Yang kesalahan ini padahal memang sudah sekian ya Allah, sudah diatur sama Allah, pada hakikatnya diturunin ke dunia. Dan gak cuma itu, kesalahan Nabi Adam ketika di dunia apa? Nabi Adam yang tadinya berpakaian yang bagus, Allah buka pakaiannya semua, jadi telanjang. Udah tinggi mak, Nabi Adam tinggi 30 meter mak, telanjang, kira-kira gimana tuh mak? Serem amat mak ya, 30 meter ya kurang lebih. Tuh, umat Nabi Muhammad bikin banyak kesalahan, gak ada yang ditelanjangin, bener gak? Lagi ngobrol, lagi ngerumpi kita ibu-ibu, ngomongin temannya, ngomongin siapa baik, gak ada yang begitu lagi ngomongin temannya, ngomongin saudaranya, gak ada langsung pada telanjang, bener gak? Kalau nggak begitu besok gak ada yang ngerumpi, emang apa? Gue takut telanjang lagi besok begitu tuh. Tapi gak ada tuh ditelanjangin. Berbuat apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya umat Nabi Muhammad, tidak ada yang ditelanjangin, betul? Betul kan? Dan begitu kita berbuat dosa juga gak ada yang kita diusir dari dunia. Karena kita berbuat banyak salah, diusir dari dunia, enggak. Nabi Adam cuma satu kesalahan diusir, diturunkan, bukan diusir, diturunkan, dipindahkan ke bumi. Lah kita banyak buat dosa, kagak di mana-mana. Ini sini-sini juga. Tuh ya, umat Nabi Adam tuh. Umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Nabi Adam juga berbuat seperti itu, merasa salah. Dia berdoa dalam sujudnya, membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh Nabi Adam, dia sampai nunduk sujud. Itu sujudnya nggak sehari 2 hari, mak, puluhan tahun, lama sujudnya. Bahkan konon bekas sujudnya Nabi Adam itu, air matanya itu mengalir deras, jadilah sekarang tuh sungai Nil, sungai yang terpanjang di timur tengah. Tuh, berbuat dosa seperti itu, berbuat seperti kesalahan itu, seperti kita kan enggak. Kita cukup kata Allah, kalau kau minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Enak kan kita mah. Terus Nabi Adam juga dipisahin sama istrinya Siti Hawa, dituruninnya di India. Nabi Adam dituruninnya di negara yang lain, terpisah semuanya. Kita enggak, dia terpisah ya. Karena kita begitu dosa, ya kan, berbuat salah, kita dipisahin sama suami jadi mana tahu kita di mana tahu, kagak ternyata. Betul nggak? Betul tuh, kita main apa? Nabi Adam ketemu lagi sama Siti Hawa, yaitu adalah di Mekah, yaitu di Jabal Rahmah. Ya ketemu lagi tuh, disatuin lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya katanya ada mitos walau menurut bangga, kalau yang suka naik atau lagi umrah atau pergi haji naik ke Jabal Rahmah, dia ketemu di sana calon jodohnya, itu bisa berjodoh katanya. Begitu ya, karena di situ adalah ketika Nabi Adam dan Siti Hawa kembali Allah pertemukan. Dan di sana doanya dikabulin tuh. Jadi kalau kita suami kita nih nanti pergi umrah sama-sama nih ya, amin ya. Kali ini kita bisa pergi umrah, kita deketin tuh suami kita. Yang doanya apa nih? Kita dengerin. Tapi ada doa minta yang lain. Ya. Karena di situ adalah minta jodoh itu dikabulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah pertemuan antara Siti Hawa dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Tuh Nabi Adam iri sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah maka seyogianya sepantasnya kita ketika ada saudara, ketika ada sahabat, ketika ada kerabat, ketika ada tetangga yang punya salah, tanpa diminta maaf, kita kalau bisa sudah maafin. Amin ya rabbal alamin. Kali sampai hari ini hati kita mungkin masih sakit, udahlah biarkan saja. Ya tetap kita harus memaafkan mereka. Walaupun tadi rasa luka itu tetap membekas di hati, biarkan saja. Ya tetap kita harus maafin. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah wal muwasatu, dan senantiasa berbuat kebaikan. Kita harus berbuat baik. Berbuat baik itu nggak harus dengan harta. Bisa apa saja. Kalau kita punya harta, punya duit banyak, pakai harta, pakai duit, bantu orang, nolong orang, sedekah. Kalau kita nggak punya harta, kita punya tetangga kita lagi mau ada acara hajatan, gua nggak punya duit,
Gue jangan sampai kagak nongol pisan, udah lah. Gue bantu tenaga gue masak beda. Bagi kagak dibayar juga, gue mah ilokan apa gitu ya. Kenapa gue udah bantuin kagak dikasih acan-acan gitu, kali bocor-bocor acan mah gitu ya diamplopin. Ya itu, bantuin tuh, pakai tenaga. Kagak punya tenaga misalkan ya, gue lagi kurang sehat ini, gue doain deh udah biar hajatan lu berkah, biar tamunya banyak tuh, doain makanya kita punya doa. Jadi apapun yang kita bisa berikan kepada saudara, tetangga dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam adab bergaul di masyarakat. Jangan ini mah kagak berbuat baik pisan. Pantat kuning, buntut gasir, apalagi terus tuh. Ya. Pantat tilang gitu kan ya. Punya duit banyak, punya harta banyak, kagak mau sedekah, kagak mau ngasih orang pisan. Ada tukang minta-minta, diusir baik, ada tukang aneh, dikatain baik. Oh ya, padahal hartanya banyak, duitnya banyak, mobilnya ada, rumahnya bagus. Emang dasar orang ngedit, pantat kuning, bulu gasiran, apalagi datu pokoknya. Yang itu maksud susah diarin ya. Tapi nanti kalau orang itu biasa akan dipanggil, diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudah kisah-kisah terjadi. Adalah saya nggak perlu sebutin orangnya. Bukan di sini ya. Ada pernah sebutin beberapa kasus dari cerita-cerita orang. Duitnya banyak, kerjaannya mantap, bahkan duitnya bisa triliun miliaran. Ada masalah, berantem sama orang, habis 3M lebih. Jangan sampai di penjara tuh duitnya begitu doang, dikumpul-kumpulin udah banyak, dikasih ke orang, dikasih siapa? Itu polisi, ya kan? Nggak apa namanya? Nggak banyak kerjaan, dikasih tuh itu, nutup sono, nutup sini, dikasih buat si korbannya, emang korbannya juga barang juga, dia dikasih tuh. Nah itu ya, itu kan gara-gara seperti itu. Ada juga yang udah hartanya banyak dikumpulin, udah banyak nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Karena kalau kita punya banyak harta, bu, kita harus ada zakatnya. Tapi tergantung how dan nisabnya, ada ukuran-ukurannya. Ternyata ini udah cuci itu udah harus bayar zakat, nggak bayar zakat. Begitu duitnya ini banyak kecelakaan, masuk rumah sakit, habis duitnya buat di rumah sakit itu ada bayar Allah, ya enggak. Makanya kita kalau bisa nih kita punya duit banyak, punya duit dikit, kalau bisa kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kan sering saya bilang, takutnya tetangga kita ada yang agak makan, kita mau udah sehari makan 2 kali, 3 kali, ternyata tetangga gue belum makan biasa dari pagi, sedih kita dengar ya. Ternyata tetangga gue gak punya duit, tetangga gue lagi kesusahan, kita kasih tuh, punya duit kasih duit, ngasih duit dikit kayaknya nih, udah beli aja, beli beras, beli apa aja sekira-kira bisa dimakan sama dia, beli mie, seperti itu. Makanya ada sistem konsep terima kasih. Kalau udah kita terima, maka kita harus kasih. Kita dapat duit 50.000, kita kasih orang goceng, begitu aja caranya. Yang goceng mah agak gede, dibang buat beli bakso pali doang tuh goceng paling ya. Goceng mah agak gede, kita dapat duit 100.000, kita kasih orang 10.000. Kayaknya malu ngasih 10.000. Beliin aja makanan atau apa tuh nggak kelihatan. Kalau udah kita ngasih, kembali lagi konsep awal, pasti kita bakal diberi. Jadi begitu terus. Kalau udah kita diberi, maka kita harus ngasih. Kalau kita ngasih, pasti kita bakal diberi. Begitu terus. Kita diberi sama Allah rezeki, kita kasih ke orang. Karena kita ngasih orang, Allah ngasih balik lagi, beri lagi rezeki buat kita. Itulah yang disebut siklus terima kasih. Coba kita praktikin sama-sama. Nggak harus gede, nggak harus yang gue belum punya duit banyak. Jangan nungguin banyak sedekah. Jangan nungguin banyak kalau mau ngasih. Ngasih yang sedikit asal ikhlas, insya Allah. Kalau banyak nggak ikhlas nih buat apa? Apalagi banyak sambil ikhlas, bukan main. Ya, kita kasih tuh sedikit kita kasih. Jadi konsep terima kasih ini kalau kita jalanin, insya Allah kehidupan rezeki ekonomi kita akan membaik. Kesehatan dan semuanya milik rezeki kita akan diperbaiki, akan menjadi lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelan-pelan kita pelajari ini, pelan-pelan kita praktekin konsep terima kasih. Begitu ya. Jadi menerima kita harus ngasih. Setelah dikasih
kita pasti bakal nerima. Kalau udah nerima, kita harus ngasih. Terus aja begitu perputaran itu. Maka insya Allah segala hajat kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di Rabi yang akan datang. Sudah masuk di bulan Januari. Kita mohon kepada Allah di sebentar lagi pergantian tahun Masehi ini, walaupun di kita mah pergantian Masehi itu kita mah nggak terlalu ini ya, pergantian umat Islam itu Muharram ya, sudah lewat begitu, karena sudah masuk di bulan Rajab. Kalau malam pergantian Masehi ya nggak apa-apa, kita berdoa kepada Allah, harus semangat berdoa. Mudah-mudahan 2026 kita kehidupan kita lebih baik lagi secara semuanya, pokoknya dah. Ya, semua yang belum terkabul dikabulin, urusan kita belum beres diberesin. Yang selama ini kurang duit, mudah-mudahan dikasih duit sama Allah biar banyak, biar bisa bantu orang. Kalau saya mah doanya sekarang biar dikasih rezeki banyak, duit banyak, biar bisa bantu orang. Jadi kalau doa jangan buat kita doang, Bu. Buat orang juga, ya Allah berikan rezeki saya yang banyak, ya Allah saya juga pengen bantu orang. Begitu. Ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, saya pengen jalan-jalan. Ya boleh aja, cuma takutnya kan buat dia doang, buat kita doang. Begitu, jadi kita kasih lagi. Begitu ya. Biar punya duit banyak, biar dikasih rezeki banyak. Saya pengen bantu orang yang kesusahan, saya pengen ngasih tetangga saya pengen ngasih orang-orang yang sudah tua, yang sudah lemah, orang yang nggak mampu, begitu, orang yang banyak utang, begitu doanya. Maka mudah-mudahan di 2026 semua hadiah kita, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maaf ya, karena saya harus ada keperluan, kurang lebihnya terima kasih. Saya juga nggak ikut makan dulu sekarang. Ya makan entar beda di luar. Tapi saya nggak makan di jalanan ya. Saya nggak makan di jalanan, Mak. Emang apa? Di jalanan ditabrak orang saya. Saya makannya di rumah makan, di warteg gitu. Bukan di jalanan. Kalau di jalanan pulang bisa sumpung lah ya. Makan kagak buntung bingung. Ya jadi seperti itu. Mohon doa buat semuanya juga. Semua urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.